wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan, Bapak dan Ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan begitu banyak nikmatnya, nikmat iman, Islam dan hidayah taufik sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, itu dalam rangka thalabul ilmi yang merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimin dan muslimah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembacaan kita kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini disarah atau diberi penjelasan oleh Syekh Muhammad Robi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Kita akan masuk pembahasan tentang perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang kemarin Imam Ahmad sebelumnya menjelaskan tentang pertama itu wasunnatu indana, sunnah menurut kami adalah asaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasunnah tufasirul Quran, dan sunnah itulah yang menjelaskan Al-Quran. Wahia dalailul Quran, dan sunnah itulah petunjuk bagi Al-Quran. Walaysa fi sunnati qiyasun, dan di dalam masalah sunnah, maksudnya di dalam masalah akidah itu tidak berlaku kias. Wala tudrabul hal amsal, tidak boleh ditentang dengan pemisalan-pemisalan. Wala tudraku bil uquli wal ahwa, dan tidak boleh diterka-terka dengan akal dan hawa nafsu. Inna ma huwa al-ittiba wa tarkul hawa. Akan tapi kewajiban kita terhadap sunnah itu adalah al-ittiba, mengikuti dan meninggalkan hawa nafsu. Kemudian juga Imam Ahmad mari melanjutkan lagi, wa minas sunnah, dan di antara perkara atau minas sunnah al-lazimah allati man taraka minha khoslatan lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Dan di antara sunnah dan di antara perkara akidah yang wajib diyakini atau wajib diimani, allati man taraka minha khoslatan, yang barang siapa yang meninggalkan salah satu saja, lam yakbal dengan tidak menerimanya, wa yu'min biha tidak beriman kepadanya, lam yakun min ahliya, maka dia tidak termasuk ahlus sunnah. Maka di dalam kitab Ushul Sunnah ini Ahmad beliau menyebutkan prinsip-prinsip akidah yang wajib kita imani dan kita yakini. Di antaranya beliau menyebutkan dengan al-iman bil qadar, itu beriman kepada adanya takdir. Kemudian juga beliau menyebutkan tentang beriman, kewajiban beriman terhadap takdir. Kemudian tentang al-iman bi ru'yatillah, beriman tentang bahwa kita nanti pada hari kiamat itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan wa la yukhasima ahadan. Dan dalam masalah ini maka tidak boleh dia membantah seseorang, wala yunadhiruhu, atau mengajaknya untuk berdebat, wala yata'allama al-jidal, dan tidak boleh mempelajari jidal, maksudnya untuk mendebat perkara-perkara akidah.
Ya fainal kalama fil qadari wa ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunani makruhun wa manhiyun anhu. Ya, karena sungguhnya berbicara ya, banyak berbicara tentang masalah qadar, masalah ru'yah, masalah Quran dan yang lainnya di antara sunan, ya di antara perkara-perkara yang sifatnya akidah itu hukumnya makruh bahkan dilarang. Ya, kemudian Imam mengatakan wala yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi as-sunnata min ahli sunnah hatta yada'a al-jidala wa yusallima wa yu'mina bil asar. Maka orang yang ya mendebat seseorang, ya mengajak berdebat, mempelajari perdebatan, berbicara tentang masalah akidah, ya, walaupun dia benar, ucapannya benar sesuai dengan sunnah, maka dia tidak termasuk ahlu sunnah, ya, sehingga dia meninggalkan perdebatan dan dia menerima ya wayu minabil asar dan beriman terhadap asar. Ya. Apa yang dimaksud dengan meninggalkan perdebatan? Ya, yang dimaksud oleh Imam Ahmad di sini, nah, maka di sini Syekh Robi bin Hadi Al-Madkhali beliau menjelaskan ya wayan sohu bitarkil jidal, dan Imam Ahmad ini beliau menasihati untuk meninggalkan yang namanya perdebatan al-jidal. Kenapa? Fainal kalama fil qadari wa ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunan makruhun wa manhiyun anhu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, karena sesungguhnya berbicara al-kalam itu banyak berbicara ya, tentang masalah qadar, masalah ru'yah atau mendiskusikan masalah takdir ya, masalah ru'yah bahwa nanti orang yang beriman itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, juga masalah Quran ya, memperdebatkan apakah Quran itu kalamullah atau makhluk ya, apakah ada yang mengatakan ya lafadznya makhluk sementara maknanya itu adalah kalamullah ya. Maka ini hukumnya di sini makruhun ya. Dan juga wa ghairiha minas sunani, dan juga perkara-perkara akidah yang lain itu hukumnya makruh wa manhiyun anhu, bahkan dilarang. Dan kewajiban kita hanya menerima ya dan beriman terhadap hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang masalah masalah tersebut. Kemudian Syekh Rawi menjelaskan waradat ahadisu finnahi anil jidal wal husumat. Banyak hadis-hadis dari Nabi SAW tentang larangan ya untuk anil jidal ya, untuk berdebat wal husumat dan berselisih ya tentang masalah yang sudah jelas di dalam hadis. Itu Rasulullah SAW kharaja wa unasun yatanadaruna fil qadari. Dan hadisnya itu satu ketika Rasulullah SAW ya beliau keluar dari kamarnya ya, dan orang-orang di masjid dan beliau melihat ya orang-orang di masjid yatanadaruna fil qadar, mereka saling berdebat ya, berbantah-bantahan membicarakan tentang masalah qadar. Ya, pagodiba hatta ka'annama tabqa'u fi wajhihi habruman. Maka ketika Nabi SAW melihat ya ada sahabat saling berdebat, ya mereka berbantah-bantahan tentang masalah takdir, maka Nabi SAW beliau sangat marah. Ya, sampai wajahnya ini memerah ya, seperti biji delima. Ya. Cuma qala, kemudian Nabi bersabda aturiduna antadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'din. Ya. Apakah kalian ingin membenturkan ya, kitab Allah antara sebagian dengan sebagiannya? Ya, jadi saya ankar inkarul sadid, Nabi sangat mengingkari para sahabat ketika mereka memperdebatkan tentang masalah takdir. Maka kata Syarab bihada yadulu anan nahya anil jidali fil qadar wa fi ghairihi minal aqaid. Dan hadis ini menunjukkan sesungguhnya itu dilarang ya. Hadis ini menunjukkan larangan untuk anil jidal, untuk berdebat tentang masalah takdir dan perkara-perkara akidah yang lainnya. Maka dikatakan la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi as-sunnah min ahli sunnah. Bahkan kata Imam Ahmad, bahkan orang yang suka berdebat, yang memperdebatkan masalah akidah ini, walaupun apa yang didebatkan itu dia sesuai dengan sunnah dengan pihak yang benar, maka dia tidak termasuk ahlu sunnah. Ya, walaupun dia benar, ya. Maka para Imam Ahmad mutasaddid bil ma'i, maka Imam Ahmad ini sangat keras untuk memperdebatkan perkara-perkara dalam masalah akidah. Karena yang namanya berdebat, ya, itu yang menang itu bukan antara yang benar dan yang salah,
Tapi siapa yang pandai dalam berbicara, maka dia akan menang, ya. Jadi bukan ketika seorang memperdebatkan masalah agama, masalah akidah, itu apa yang dilihat itu bukan siapa yang benarnya, tapi siapa yang pandai dia berbicara sehingga dia bisa mengalahkan lawannya, ya. Kemudian dikatakan innaman yakul, sesungguhnya ada orang yang berkata, kalau Syarabi, innahu la yatawassalu ila sunnah ilal biljidal. Sesungguhnya kita tidak akan sampai kepada sunnah atau kepada kebenaran. Kebenaran itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan berdebat. Ya fahadha minal gulat. Maka itu satu kesalahan, Syarabi. Wa ala kulli halin hadzal kalam la yu'khadhu ala itlaqihi. Tetapi perkataan Imam Ahmad ini tidak diambil secara mutlak bahwa berdebat itu hukumnya haram, tetapi Imam Ahmad memakruhkan. Karena banyak ada orang ya karena berdebat ya walaupun dia di pihak yang benar, akhirnya dia mengikuti yang salah. Bahkan ada kisah seorang ahli hadis, ya dia dulunya seorang yang terkenal ya sebagai orang menyibukkan dirinya dengan hadis Nabi SAW, ya. Dulunya dia seorang yang paling membenci tentang ilmu tasawuf, ya, bahkan mengkafirkan Ibnu Arabi, ya. Ya, bahkan dia itu mengkafirkan Ibnu Arabi. Ini yang dialami oleh ya, Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu yang nulis kitab Al-Hikam. Ya, beliau nulis kitab namanya ya kita tentang biografi gurunya itu Abul Abbas Al-Mursi, ya. Lataiful Minan. Itu ketika ya, Ibnu Athaillah ini sangat mengingkari terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Syekh Hasan Sadzili, ya, itu salah satu pendiri tarekat Sadziliyah, ya, dan termasuk orang yang mengkafirkan Ibnu Arabi. Itu ketika siapa belum bercerita, ya, jadi Ibnu Athaillah masuk ke sebuah masjid. Jadi ini kisah tentang bagaimana Ibnu Athaillah, ya, yang dulunya sangat membenci terhadap ajaran tasawuf, yang bahkan mengkafirkan Ibnu Arabi, kemudian dia menjadi pendukung Ibnu Arabi, ya. Jadi ketika dia masuk ke suatu masjid, ketika itu ya ada satu kajian yang itu disampaikan oleh Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini salah satu pengikut tarekat Sadziliyah dari Imam Abu Hasan, dan salah satu muridnya pendiri tarekat Sadziliyah, salah satu tarekat sufi, kan. Akhirnya didengar-dengar kok sangat menarik, ya, apa yang disampaikan oleh Abul Abbas Mursi. Setelah itu Ibnu Athaillah dia menghampiri Abul Abbas Mursi, di situ terjadi diskusi. Akhirnya ya yang tadinya dia itu sangat menyesatkan tasawuf, yang mengkafirkan Ibnu Arabi, akhirnya dia ikut kepada ajaran tasawuf, ya. Dan juga banyak ya contoh-contoh yang lain seperti tokoh Abdullah Al-Qasimi, ya, di mana beliau ini salah satu ulama, ya, bahkan para ulama ini sudah mengatakan bahwa Abdullah Al-Qasimi ini sudah memiliki tiket surga, ya, dengan bukunya itu Asyiro Bainal Islam wal Wasaniyah, ya, itu buku yang membahas tentang bantahan kepada orang-orang Syiah. Jadi banyak orang-orang Syiah gara-gara baca buku beliau ini akhirnya dia tobat kepada Ahlus Sunnah. Tapi Abdullah Al-Qasimi akhirnya jadi bahkan jadi mulhid, ya, beliau jadi orang ateis, ya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal di sini beliau sangat mengingkari untuk berdebat dalam masalah agama, ya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Tetapi kata Syekh Rabi, perkataan tentang larangan berdebat ini tidak secara mutlak. La yu'khadhu ala itlaqi. Kenapa? Fa innallaha qad abaha lana al-jidala billatihi ahsan. Tapi ada di dalam Al-Qur'an, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, kadang Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi kita untuk berdebat, tetapi billatihi ahsan, tapi dengan cara yang baik, ya, seperti ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billatihi ahsan, ya. Serulah manusia ke jalan Allah itu dengan hikmah, kemudian dengan nasihat yang baik, wajadilhum billatihi ahsan, dan debatlah mereka, ya, dengan cara yang paling baik. Tapi kapan seorang itu dibolehkan, ya, untuk berdebat, maksudnya berdebat dengan ahlul bid'ah, ya? Fa idza stawfa al-jidalu surutahu wa kana al-mujadilu yuridul haqqo, la yuridul mubahata wal mukabarah wal mu'anadah.
di perdebatan itu dibolehkan apabila ya, dalam jeda ini terpenuhi syarat-syaratnya. Tapi dalam perdebatan ini terpenuhi syarat-syaratnya. Wa kana al-mujadil, dan orang yang mendebatnya ini yuridul haq, dia ingin mendapatkan kebenaran. Dia mencari kebenaran, la yuridul mubahah, bukan untuk mencari ya kemenangan ya atau berbangga-bangga. Tetapi fa anta bayyin lahu billati ahsan. Maka ketika kita mendapatkan orang seperti ini, ya orang sedang mencari kebenaran, maka kamu jelaskan kepadanya dengan cara yang paling baik. Kemudian kata Syarabi, amma idza kana yamilu ilal ghadab wasiro wa ta'ali fatruku. Adapun apabila orang yang mengajak kita berdebat ini lebih condong kepada kemarahan, ya, wasiro, kemudian pertentangan, wa ta'ali, dan ingin saling siapa yang lebih unggul, ya, maka yang seperti ini maka tinggalkanlah. Bahkan dikisahkan, Syarabi mengisahkan bahwa kana Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala yatihi ba'dul khawarij liunadirohum ma yunadiruhum. Satu ketika ya sebagian orang-orang Khawarij ini pernah mendatangi Syekh bin Baz, ingin mengajak untuk berdiskusi, ya. Tapi oleh Syekh bin Baz beliau tidak melayaninya, ya, karena beliau tahu bahwa dia datangnya itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi ingin apa? Ya, ingin mengalahkan, ya, ingin mengalahkan beliau, ya. Kemudian diatihi ba'dur wafir liujadiluhum ma yujadiluhum. Begitu juga pernah ke Syekh bin Baz datang, ada sebagian orang Syiah membantah beliau, tapi beliau tidak melayaninya. Wa akhiran, intinya ya di sini di akhir perkataan ini Imam Ahmad ya, beliau mengatakan hatta yada al-jidala ya, wa yuslima wa yu'mina bil asar. Jadi seorang dikatakan ahlu sunnah sehingga dia meninggalkan perdebatan dan menerima ya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga beriman terhadap asar, terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadalah wajib, ini yang wajib, yaitu tu'minu bil asar wa tarwi halinnas wa tasroha wa tubayyinaha lahum in kana yas'ubu alaihim fahuha. Dan kewajiban kita itu beriman kepada hadis-hadis Nabi SAW, ya, kemudian meriwayatkannya kepada manusia, ya, menyampaikannya kepada manusia, kemudian menjelaskannya jika mereka sulit untuk memahaminya. Idza ra'aita ahadan yujadilu billati hiya ahsan yuridul istifadata tubayyinu lahu. Dan kapan perdebatan itu dibolehkan juga apabila engkau melihat seseorang dia membantah dengan cara yang lebih baik tetapi ingin mengambil pelajaran. Ingin mengambil pelajaran dari ilmu kita, maka jelaskanlah. Indah subhatun ajilha anhu bilutfin. Jika dia memiliki ada subhat, ya maka berilah solusi, ya, hilangkanlah subhat darinya dengan cara yang lembut. Wabil hikmah wal mau'izatil hasanah, itu dengan cara yang hikmah, ya, dengan cara nasihat yang baik, ya. Wa in kana yuridul mumaroh fala tujadihu. Tapi jika yang dia inginkan, ya, orang menjak debat kepada kita tapi ingin mengalahkan kita, ingin menjatuhkan kita, maka jangan dilayani. Kenapa? Li'anna hadza la yuridul haq. Karena dia tidak menginginkan kebenaran, walantasil ma'hu ila natijatin. Dan apabila berdebat dengan orang seperti ini, itu tidak akan menghasilkan, ya, tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, di antara ya Imam Ahmad yang dilarang kita untuk memperdebatkannya, bahkan kita wajib ya untuk mengimaninya, yaitu kita wajib mengimani bahwa Al-Qur'anu kalamullah laisa bimakhluk. Bahwa sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah kalam Allah dan bukan makhluk, ya. Inilah ya yang masalah ini yang pernah terjadi pada masa Abbasiyah. Ya, fitnah yang besar yang disebut dengan fitnatul khalqil Quran, ya. Fitnah tentang bahwa Al-Qur'an ini adalah makhluk. Itu pada zaman 3 generasi, itu generasi Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan generasi Al-Wasik. Ini banyak para ulama yang mengalami penyiksaan, ya, mengalami bahkan dibunuh, ya. Itu gara-gara tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk. Itu pada masa Abbasiyah ketika di mana khalifah ini terpengaruh oleh orang-orang Mu'tazilah, ya. Dan di antara yang mengalami cobaan yang sangat berat itu di antaranya Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya. Maka di sini Imam Ahmad di dalam usul sunnahnya beliau mengatakan wal Qur'anu kalamullah, dan Al-Qur'an adalah kalamullah, walaysa bimakhluqin. Al-Quran itu bukan makhluk, ya.
Bahkan wala yad'u an yaqula laisa bimakhluqin. Bahkan jangan kita merasa lemah atau merasa ragu-ragu ya untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an ini kalamullah, bukan makhluk. Fainal kalam Allah laisa bibainin minhu. Karena sungguhnya kalam Allah itu tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalam Allah tidak terpisah darinya. Walaisa minhu syai'un makhlukun, dan tidak ada sesuatu pun dari Allah Subhanahu wa taala itu yang sifatnya makhluk. Tidak ada sifat Allah yang makhluk. Maka dikatakan wa iyyaka wa munadarata man ahdatsa fihi. Dan hati-hatilah engkau ketika berdebat dengan orang-orang yang mengada-ada tentang masalah tentang masalah Al-Qur'an ini makhluk ya. Orang-orang yang melakukan kebid'ahan ya, orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah makhluk ya. Atau orang yang terjatuh ya ke dalam fitnah ini. Wa man qala bil labdi wa ghairihi, dan juga hati-hati kita berdebat ya dengan orang yang mengatakan lapadku makhluk ya, dan Al-Qur'an itu kalamullah tapi lapadku makhluk namanya. Ya, ada sebagian seperti itu. Jadi antaranya pendapatnya Asy'ariyah bahwa Al-Qur'an ini kalamullah ya. Jadi kalamullahnya maknanya kalamullah kemudian dilafadzkan oleh Nabi SAW itu makhluk ya. Jadi Quran kalamullah kemudian Nabi melafadzkannya ya dengan itu lafadznya itu adalah makhluk, sementara Quran itu kalamullah. Wa man waqafa fihi, atau orang yang ragu-ragu ya, faqala la adri makhlukun aw laisa bimakhluk. Orang yang ragu-ragu, saya tidak tahu apa Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Jadi ya, Imam Ahmad memperingatkan kita untuk berhati-hati ya, terhadap orang yang jatuh ya terhadap penyimpangan dalam masalah ini. Yang pertama, orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an ini makhluk, itu orang Mu'tazilah. Ya, yang kedua, orang yang mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah tapi lafadzku, apa yang aku ucapkan ini adalah makhluk ya. Atau yang ketiga adalah orang yang ragu-ragu apakah Quran ini makhluk atau bukan makhluk ya. Tapi katakanlah wa inna ma huwa kalamullah, kata Ahmad, tapi katakanlah bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Fahada sahibu bid'ah. Maka orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk ya. Yang kedua yang mengatakan bahwa lafadzku ini makhluk ya. Yang ketiga dia tidak tahu apakah itu makhluk atau tidaknya, maka Imam Ahmad mengatakan ini adalah sahibu bid'ah, itu ahlul bid'ah. Misluman qala, sama seperti orang yang mengatakan huwa makhluk, Al-Qur'an ini adalah makhluk. Wa inna ma huwa kalamullah laisa bimakhluk. Akan tetapi katakanlah dengan tegas, jangan ragu-ragu kita mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Kalau kita lihat ini kadang sesuatu yang sepele ya. Bahkan ada orang mengatakan mau makhluk mau tidak makhluk itu tidak penting. Memang kalau Quran itu makhluk apa maksudnya? Yang penting kita mengambil pelajaran dari Al-Quran. Itu ada yang seperti itu. Ketika ditanya apa Quran itu makhluk atau makhluk, itu dianggap perkataan yang tidak penting. Tapi kenapa Imam Ahmad ya untuk mempertahankan tentang keyakinan bahwa Al-Quran ini makhluk, beliau sampai rela untuk disiksa, ya, bahkan dipenjara. Ya. Sampai beliau mengalami penyiksaan ya, di penjara, ya, itu sampai 3 generasi. Itu pada zaman Abbasiyah. Pertama generasi Al-Ma'mun, kemudian sampai Al-Ma'mun meninggal diganti oleh Al-Mu'tasim. Ya. Beliau masih di penjara, ya, sampai Al-Mu'tasim meninggal bahkan diganti lagi oleh selanjutnya Al-Wasi. Jadi mengalami penyiksaan, ya, penyiksaan dengan 3 generasi. Ya, bahkan beliau ini pernah dicambuk sampai 80 kali, ya, bahkan 40 kali, 80 kali, ya. Dan beliau ini selain dicambuk juga badannya dibebani ya, dengan rantai, dengan belenggu, yaitu sampai 40 kilo. Ya, sampai ada seorang temannya Imam Ahmad datang ke penjara. Ya Ahmad, engkau dalam kondisi yang sudah sangat mengenaskan, ya. Kenapa engkau tidak mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Ammar bin Yasir, ya? Kok ini sangat darurat. Jadi sahabat Imam Ahmad ini ya, karena merasa kasihan kepada Imam Ahmad, ya, sampai berhujah, boleh engkau mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ammar bin Yasir, yaitu sahabat Nabi SAW ketika mengalami penyiksaan, ya. Yang penting adalah hati ini tenang. Jadi hati tenang dengan iman. Kata Imam Ahmad, coba engkau lihat di luar sana, ya, di mana orang-orang ini mereka sudah siap, ya, dengan buku catatan, ya, dan buku-bukunya itu untuk mencatat setiap semua yang keluar dari lisan Imam Ahmad.
Ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad ini sangat berpengaruh ya di pada masa itu. Sangat orang-orang menunggu fatwa-fatwa beliau ya. Mereka ini mencatatnya. Ya kalau Imam Ahmad mengatakan Al-Quran ini makhluk, berapa banyak ya orang yang disesatkan. Ya. Bahkan Imam Ahmad ini kalau beliau ya menyampaikan pelajaran sampai 50.000 orang yang hadir ya. Ada yang mencatat, bahkan ada yang ya kalau zaman dulu tidak ada yang namanya pengeras suara, bahkan ada yang mereka ini tidak mendengar ya apa yang Imam Ahmad ucapkan, tapi mereka belajar adab dari Imam Ahmad bin Hanbal ya. Dia hanya melihat Imam Ahmad dan tidak bisa mendengar apa yang diucapkannya ya. Nah, bahkan Syekh Rabi di sini mengatakan wa hadhil qadiyah kama ta'rifuna qadiyatun khatiratun jiddan ya. Dan perkara ini atau perkara tentang apakah Quran ini fitnah, Quran itu makhluk ya. Sebagaimana yang kalian ketahui, ini adalah perkara ya khatiratun jiddan, perkara yang sangat sangat berbahaya maksudnya. Qadiyatul qaul bi khalqil Quran itu masalah tentang perkataan bahwa Al-Quran ini makhluk ya. Bahkan qomat alaiha mihnatun azimatun di ahli sunnah wal jamaah. Bahkan di mana ya gara-gara fitnah ini ya ahlu sunnah wal jamaah ini mengalami cobaan yang sangat besar. Wa ala rasihim al imamul Ahmad, dan cobaan yang paling berat ya, yang menghadapi tentang fitnah ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal ya. Bahkan dikatakan waqa'a fiha asijnu wad darbu wal qatlu, di mana ahlu sunnah ini khususnya ulama-ulama ahlu sunnah ya ketika terjadinya perang fitnah tentang Al-Quran itu makhluk atau bukan, bahkan mereka banyak yang dipenjara, bahkan dipukul, bahkan ada yang dibunuh ya. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan seandainya apa yang penyiksaan yang dialami oleh Imam Ahmad ini ya ditimpakan kepada seekor gajah, maka gajah itu akan mati ya. Dan banyak para ulama yang tidak kuat menahan siksaan, bahkan mereka terpaksa mengatakan bahwa Al-Quran ini makhluk, atau bahkan dari mereka ada yang sampai meninggal ya. Bahkan tulang Imam Ahmad sampai tulang punggungnya ini patah ya. Bahkan sudah ketika karena Al-Ma'mun ini sangat jengkel, bukan, jadi dicambuk ya sampai sembuh, di hadapan ke khalifah tanya lagi, tapi Ahmad ini beliau tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran ini makhluk. Sampai suatu ketika Al-Ma'mun ingin membunuhnya, ini mengeksekusi Imam Ahmad ya. Tapi Imam Ahmad dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah, bahwa pertemuan dengan Al-Ma'mun sebelumnya itu adalah pertemuan terakhir, dan saya tidak mau jangan berdoa kepada Allah jangan sampai mataku ini melihat lagi ya. Jadi melihat lagi wajah Al-Ma'mun. Dan sebelum Imam Ahmad sampai ke mana dihadapkan kepada Al-Ma'mun, sebelum harinya sebelum menentukan hari beliau bertemu dengan Al-Ma'mun, Al-Ma'mun ini meninggal sebelum bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan wa ala rasim al-Imam Ahmad. Yang paling berat, ulama yang paling berat menghadapi ya cobaan ini adalah Imam Ahmad, di mana para ulama pada masa itu ada di penjara, dipukul, dibunuh ya. Qoma bidzalika al-Jahmiyah wal Mu'tazilah fi ahdil Ma'mun wal Mu'tasim wal Wasik. Dan yang mengobarkan fitnah ini ya itu orang-orang Jahmiyah, orang-orang pengikutnya Jahm ibnu Safwan. Kemudian orang-orang Mu'tazilah ya, itu pada masa Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wasik ya. Itu pi'ah di salah satu khulafa minal Abbasiyin. Itu pada masa 3 orang khalifah dari khalifah Abbasiyah ya. Umtuhinat al-ummatu mihnatan azimatan bil Jahmiyah wal Mu'tazilah wa ahli dhalal wa tasallatu ala ahli sunnah ya. Di mana pada 3 khalifah ini pada zaman Abbasiyah itu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik ini mengalami cobaan yang sangat besar ya. Itu dengan adanya orang-orang Jahmiyah, orang Mu'tazilah dan orang-orang sesat pada masa itu ya, wa tasallatu ala ahli sunnah, dan bahkan mereka ini mendominasi ya sampai mengalahkan ahli sunnah. Ya kalau kita lihat ya di kitab-kitab sejarah bahwa masa Abbasiyah ini bisa dikatakan masa keemasan Islam ya. Padahal sebetulnya itu masa ya di mana ilmu agama ini enggak laku pada masa itu. Itu masa fitnah, ya, di mana pada masa Abbasiyah ini yaitu ada suatu terkenal, apalagi pada masa Al-Ma'mun ini terjadi yang dikatakan sebagai ijtihad tarjamah. Itu gerakan penerjemahan secara besar-besaran.
Artinya di mana buku-buku Yunani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya. Ilmu kedokteran, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu astronomi, ya. ilmu filsafat, ya. Karya-karya para filosof itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan Khalifah lebih menghargai itu. Artinya kalau orang mampu menerjemahkan ya buku-buku filsafat dalam bahasa Arab, itu akan dibayar dengan ditimbang emas. Ya, hasil karyanya itu ditimbang ya dengan emas, ya. Sehingga banyak orang itu lebih condong untuk mempelajari ya ilmu-ilmu umum, sehingga mereka meninggalkan ilmu agama. Bahkan dikisahkan pada masa itu ada seorang ahli hadis datang ke Baghdad dan hanya memiliki, udah bertahun-tahun tinggal di Baghdad, hanya memiliki seorang murid, ya. Justru ketika dia menangis, kelihatan bersedih. Ditanya orang muridnya, kenapa engkau bersedih? Katanya, selama aku tinggal di sini tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang ilmu agama. Dan pada masa itu muncul orang-orang seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, ya. Bahkan pada zaman Khalifah Al-Ma'mun ini itu terjadi gerakan penerjemahan, ya. Bahkan dikatakan ilmu agama ini dianggapnya mati. Ini banyak diceritakan ya oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Al-Munqiz Minad Dhalal, ya. Beliau nulis kitab Al-Munqiz Minad Dhalal. Itu beliau menceritakan tentang kondisi ya pada masa itu, ya. Maka disitulah kenapa Imam Ghazali nulis kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin artinya menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Ya, karena pada masa itu ilmu agama sudah orang kurang diminati, ya. Orang lebih berminat belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu filsafat, belajar ilmu tentang astronomi, tentang biologi, tentang matematika, ya. Dan yang lainnya. Makanya Imam Ghazali nulis kitab tentang Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Bahkan Imam Ghazali ya menceritakan pada masa itu manusia terbagi kepada 4. Ya, yang pertama ada kaum falasifah, ya. Jadi ada kelompok falasifah, yang kedua ada kelompok al-mutakalimun. Ya, ada yang ketiga ada kelompok al-mutasawwifah, ya. Dan kata Imam Ghazali yang paling mendekati kepada agama itu ya kelompok tentang al-mutasawwifah, itu orang tasawuf. Ya. Kemudian dikatakan ya ini gambaran tentang pada masa Abbasiyah. Walakin kataballahu al-aqibata lil muttaqin. Akan tetapi ya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya, akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan kepada jalan keluar, ya. Ini pun dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka pasobarul Imamu Ahmad wa sobaro wa tahammala dzurba wa sijna wal mata'ib asyadidah allati la yutiquha al-jibal rahimahullahu taala, ya. Bahkan Imam Ahmad tetap sabar. Beliau sabar, bahkan bertahan, ya, dan menanggung pukulan, ya. Beliau dipenjara wal mata'ib asyadidah, ya. Dan kelelahan yang sangat melelahkan, ya. Bahkan dikatakan allati la yutiquha al-jibal, bahkan apa yang dialami oleh Imam Ahmad pun tidak akan kuat kalau ditimpakan kepada seekor gunung pun, ya. Bahkan dalam kisah yang lain, dalam cerita yang lain, bahkan apa yang dialami oleh Imam Ahmad kalau ditimpakan kepada seekor gajah, maka gajah itu akan mati, ya. Jadi sangat beratnya siksaan yang dialami oleh Imam Ahmad, ya, pada masa itu untuk mempertahankan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Tapi dikatakan parofa Allahu makanatahu wa ala manjilatahu. Maka Allah mengangkat kedudukan Imam Ahmad, bahkan derajatnya Allah tinggikan. Wasaro imam ahli sunnah bihakin. Sehingga Imam Ahmad ini, beliau ini disebut sebagai imam ahlu sunnah, ya. Imam ahlu sunnah yang sebenarnya. Bahkan dikatakan fala yarfa'u ahadun ra'sahu bisunnah warayati sunnah ila wa tajza binti ma'ihi ila hadal imam al-azim. Maka tidak ada seorang pun, ya, dia merasa bangga, maksudnya, ya, dengan mengangkat kepalanya, dengan mengatasnamakan ahlu sunnah, ya, dan mengangkat bendera ahlu sunnah, kecuali dia akan merasa bangga menyandarkan akidahnya itu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dikatakan ajallahul Islam bi Abi Bakrin yaumaridah. Para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ya, memuliakan Islam dengan Abu Bakar yaumaridah, ketika banyak orang-orang yang murtad. Wa bi Ahmada yaumal mihnah,
Dan Allah ya memuliakan Islam dengan Imam Ahmad ketika pada hari Yaumul Mihnah, ketika pada hari terjadi ujian, terjadi fitnah yang sangat besar. Ya kama qala ba'du salaf rahimahullahu wa jazahu ahsanal jazaa, sebagaimana ini dikatakan oleh sebagian ya ulama-ulama salaf bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Abu Bakar ketika terjadi Yaumur Riddah. Ini banyak orang yang murtad, yang keluar dari Islam setelah Nabi SAW meninggal. Dan Allah memuliakan Imam Ahmad ya ketika terjadi Yaumul Mihnah, itu terjadi fitnah yang besar, itu pada zaman Abbasiyah ya. Maka zaman Abbasiyah ini muncul ya firqah-firqah yang sesat, bahkan dalam sejarah ya orang-orang yang terkenal ya dengan kesatannya, munculnya paham wahidatul wujud ya yang dibawa oleh Muhyiddin Ibnu Arabi, munculnya paham hulul Yazid Bustami, atau munculnya paham Ittihadiyah ya Abu Mansur Al-Hallaj, itu terjadi pada zaman Abbasiyah ya. Dan juga orang-orang Syiah ya orang-orang Mu'tazilah itu munculnya pada masa Abbasiyah ya. Kemudian terjadinya di mana metode-metode filsafat digunakan untuk memahami dalam Islam, atau ya, masuknya ilmu filsafat ke dalam Islam itu pun terjadi pada zaman Abbasiyah. Maka zaman Abbasiyah ini dikatakan sebagai Yaumul Fitnah, itu pada hari terjadinya fitnah. Kemudian wa Jibrilu balaghahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di sini fal Qur'an wa sunnah yadulani ala anna al-Qur'ana kalamullah. Dan Al-Qur'an dan sunnah itu menunjukkan, baik di Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Takallama bihi subhanahu wa ta'ala, di mana Allah ini berbicara ya. Auhahu ila Jibril, ya Allah mewahyukan kepada Jibril, wa Jibrilu balaghahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril juga menyampaikan ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah kalamullah. Kemudian wallahu yatakallamu mata syaa wa idza syaa, dan Allah ini memiliki sifat di mana Allah ini berbicara kapan saja yang Allah kehendaki dan apa saja yang Allah kehendaki. Wa kalamuhu alladzi la tufnihi al-bihar, dan kalamnya tidak akan habis ya walaupun ditulis dengan tinta ya. Jadi kalamullah ini tidak akan pernah habis walaupun ditulis dengan tinta sebanyak lautan ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 109, ya qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfuda kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada ya. Qul law kana al-bahru midadan, ya katakanlah Muhammad, seandainya al-bahru midadan, ada laut ini berupa tinta ya, seandainya laut ini jadikan sebuah tinta li kalimati rabbi, untuk menulis kalam Rabbku ya, lanafidal bahru, maka laut tinta yang sebanyak lautan ini akan habis ya, qabla an tanfuda kalimatu rabbi, sebelum selesai menulis kalimat-kalimat Rabbku ya, walau ji'na bimislihi madad, walaupun kau mendatangkan lagi ya tinta sebanyak lautan yang semisalnya ya. Jadi kalamullah itu adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang tidak terbatas. Pamin kalamihi al-kutub al-munajjalah li islahil basari, dan diantara kalamnya ini adalah kutub-kutub yang diturunkan. Ada kitab Injil, kitab Taurat, ya, kitab Jabur, Al-Quran, itu semuanya itu kalamullah ya, li islahil basar, untuk memperbaiki tentang kondisi manusia ya, wali hidayatihim ya, untuk kebaikan manusia dan memberikan petunjuk kepada mereka, wali inqadhihim minad dhalal, dan untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan ya, wal maqasidi wal goyatil hakimah allati la ya'lamuha illa huwa ya. Dan juga tujuan-tujuan ya yang bijaksana yang tidak diketahui yang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hada min rahmati, ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa min hikmatihi, di antara hikmahnya, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala ya, wa min muqtadiyati rububiyyatihi, bahkan di antara konsekuensi Allah ini disifati dan rububiyah, memiliki sifat Rabb ya, yaitu an yuhi ila rusuli wa yunajjila ilaihim al-kutuba. Di antara konsekuensi bahwa Allah ini memiliki sifat rububiyah, di mana Allah mewahyukan kepada rasulnya ya, dan menurunkan kepada mereka itu kitab-kitabnya ya. Karena bahaya kalau Al-Qur'an kitabullah itu dikatakan makhluk, itu kemuliaannya akan turun. Kenapa? Karena yang namanya makhluk ini pasti ada kekurangan ya.
Ya sementara kalau kita mengatakan Quran itu makhluk, ya nanti itu akan merendahkan tentang Al-Quran sendiri. Kenapa? Berarti menganggap bahwa Al-Quran ini ada kekurangan. Dan dampaknya seperti yang dialami oleh kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil, ya kitab Taurat, kitab Zabur, ya. Apa yang mereka katakan betul-betul seperti makhluk, bukan kalamullah. Ya, seperti Injil namanya. Ya, orang ditulisannya itu Alkitab, ya. Tapi ketika di Alkitab itu terdiri dari ada dua jilid, ada yang namanya Perjanjian Lama, ya, ada yang namanya Perjanjian Baru. Ya, Perjanjian Lama ini adalah kitab suci orang-orang Yahudi. Itu terjadi ada 3 bab, ada kitab Kejadian, yaitu menjelaskan tentang penciptaan makhluk, ada kitab Bilangan, kitab Ulangan, kitab Imamat. Ya, ini masuk kepada Perjanjian Lama. Ada lagi Perjanjian Baru. Itu dari 4 Injil, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Kenapa disebut Injil Matius? Karena yang nulisnya namanya Matius, ya. Disebut Injil Lukas karena yang pengarangnya namanya Lukas. Ya. Injil Yohanes karena pengarangnya namanya Yohanes. Berarti mereka sudah menisbatkan kitab suci mereka ini kepada orang, ya, bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara kita kaum muslimin, kita tidak boleh satu huruf pun kita mengatakan bahwa ini bukan firman Allah, itu menyebabkan kafir. Pokoknya ini kalimat semuanya apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini alif lam mim ini bukan kalamullah, tapi itu umumnya ditambahin sama usmil apa waktu nulis, itu bisa menyebabkan kufur, ya. Tidak boleh kita menasabkan satu huruf pun di dalam Al-Qur'an, satu kalimat pun kepada manusia, ya. Ya sementara kitab suci agama lain, ya kitab suci orang-orang Kristen itu sudah dinisbatkan kepada manusia, ya. Dan juga ketika kita mengatakan Quran ini makhluk, ya, jadi orang nanti akan menafsirkan Quran dengan seenaknya, ya. Seperti ditafsirkannya ya kitab-kitab orang Yahudi, sehingga yang asli itu nggak ada. Ya seperti kitab Taurat itu hanya 10 firman, ya sementara yang jadi tafsir apa kitab sucinya bukan kalamullahnya, tapi penafsiran para pendeta, para rahib terhadap kitab Taurat, ya, itu yang mereka anggap sebagai kitab suci. Kemudian di sini katakan apa? Litusliha biha hayatuhum. Maka yang Al-Qur'an wa yunazzila ilaihim al-kutuba, ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka alkitab-kitab, ya litasluha biha hayatuhum, ya untuk memperbaiki kehidupan mereka, wa tastaqima 'alaiha hayatuhum, ya, dan supaya kehidupan mereka ini menjadi lurus, ya, menjadi benar, wa yatahaluna biwahyi hadil kutub wal amala biha, sehingga mereka walaupun memberikan kemampuan, ya, dengan wahyunya ini, ya, untuk mengamalkan kitab-kitab tersebut, ya, untuk diamalkan. Ya, wa bi muqtadaha liduhul jannah, maka dengan mengamalkan kitab tersebut, ya, itu akan menyebabkan mereka ini masuk ke dalam surga. Wa mardhatu rabbil alamin, dan mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa man khalafaha wa anadaha taqumu alaihi hujjah. Dan barang siapa yang menyelisihi, ya, kitab-kitabnya, ya, kemudian mengingkarinya, maka tegaklah baginya itu hujah. Wa yastahiqu jazaul kafirin wal mutakabbirin wa huwa al khuludu finnar, ya. Kama tahaddatsallahu an dzalika. Maka dengan sebab itulah orang-orang kafir, ya, dia berhak, orang-orang yang sombong, ya, dia mendapatkan balasan, itu mereka kekal di dalam neraka sebagaimana diceritakan. Maka kita katakan wal Qur'anu kalamullah. Ya, Al-Qur'an adalah kalamullah. Allahu takallama bihi, di mana Allah ini berbicara, ya. Wal kutub al-munajjalatu kalamullah auhaha ila ibadihi. Dan kitab-kitab yang diturunkan itu pun kalam Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan kepada hamba-hambanya. Inilah diantara yang harus kita yakini, yaitu bahwa Al-Qur'an kalamullah. Yang kedua, Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu berbicara, memiliki sifat kalam, ya. Bahkan wa kallama Musa takliman. Bahkan Allah pun mengajak berbicara kepada Nabi Musa. Wa kallama Muhammadan lailatal Isra. Kita pun harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau di-Isra Mi'rajkan, ya, diisrokan. Wa yunadi yaumal qiyamah, dan kita pun meyakini bahwa Allah itu akan memanggil manusia pada hari kiamat. Itu aina syurakai, ya, seperti di dalam surat An-Nahl ayat 27. Ya, Allah Subhanahu wa taala memanggil
berbicara aina syurokai, mana sekutu-sekutuku. Ya, kemudian dalam surat Asy-Syu'ara ayat 10, ya Allah berfirman, wa idna darobuka Musa, dan ketika Rabbmu memanggil Musa alaihissalam. Ya. Karena kenapa Imam Ahmad menjelaskan tentang masalah ini? Ya, karena pada masa beliau ini ya sedang berkembangnya akidah orang Mu'tazilah, di mana salah satu di antara akidah orang Mu'tazilah ini meyakini bahwa Allah itu tidak berbicara. Ya. Ya Allah ini tidak memiliki sifat kalam. Ya. Kemudian dikatakan an-nida la yakunu ila biharfin wa sautin yaliqu billahi. Ya, kita pun meyakini bahwa an-nida, ya ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kaum orang-orang manusia pada hari kiamat, kemudian Allah mengajak berbicara kepada Nabi Musa, ya, mengajak berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, la yakunu itu tidak akan terjadi kecuali biharfin, berupa huruf, wasautin, dan suara yaliqu billah, ya, yang yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. La yusbihu sautun wala hurufun, ya, wala kalamul makhlukin. Tapi kita meyakini ya suara Allah itu tidak sama seperti suara huruf atau kalamnya makhluk. Tapi kita meyakini bahwa Allah itu yatakalam, ya. Allah ini adalah berbicara, ya. Dan kalam itu merupakan sifatu kamal, salah satu sifat kesempurnaan. Makanya di sini katakan fal jamad la yatakalam. Ya. Jadi benda-benda mati tidak berbicara, ya, wal hayawanat la tatakalam. Begitu juga hewan tidak berbicara, ya. Wahya ahatu minal basar alladzi yatakalamun. Bahkan dikatakan hewan ini lebih rendah daripada manusia yang berbicara. Maka Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah memuliakan manusia dan menyempurnakan dengan menjadikan manusia ini berbicara. Maka oleh karena itulah ya di antara sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah ini adalah memiliki sifat, salah satu di antara sifat sempurnanya itu adalah sifat al-kalam. Itu Allah memiliki sifat kalam. Dan ada keyakinan orang-orang Asy'ariyah, mereka meyakini bahwa Allah ini memiliki berbicara, tapi kata mereka apa? Kalamullah laisa bisautin yusma wala biharfin yuktab. Allah ini berbicara, tapi kalam Allah ini bukan berbentuk suara yang didengar dan bukan berbentuk tulisan yang ditulis, ya. Makanya mereka ketika mengartikan Al-Quran ini secara makna itu kalamullah, maknanya kalamullah, oleh Nabi diungkapkan, dan ungkapan disampaikan oleh Nabi itu adalah makhluk. Kalamullah, ya, Qurannya itu kalamullah, tapi apa yang keluar dari lisan Nabi itu adalah makhluk. Itu di antara pendapatnya Asy'ariyah. Tapi kalau Ahlus Sunnah, ya, bahwa Al-Quran ini itu kalamullah, ya, kalamullah, apa yang kita tulis, apa yang kita baca, ya, apa yang kita hafal, itu kalamullah, yang suara yang terdengar ataupun yang tertulis itu semuanya kalam Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau waktu sudah habis, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa di majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.